minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada kesempatan kali ini saya bawakan kepada anda yaitu hikmah mengenai sabar menghadapi ujian hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam menempuh perjalanan hidup di dunia fana ini, kita akan menemui berbagai macam ujian, baik susah maupun senang, baik kemiskinan ataupun ujian dengan pasangan hidup kita, keluarga kita, anak-anak, saudara, rakan kerja, dan sahabat-sahabat lainnya ataupun tetangga dan sebagainya. Semua itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kekuatan iman, kesabaran dan keikhlasan kita dalam menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menguji kita bagaimana kita melalui ujian itu dan bagaimana kita menyelesaikannya. Sama ada kita sabar, ikhlas dan tawakal pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongan hanya padanya, ataukah kita mengikuti cara sendiri, yaitu mengikuti nafsu, keegoan ataupun dengan cara yang batil dan ataupun kesirikan dengan meminta pertolongan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amatlah berbeza antara orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang pun terlepas dari ujian, karena ujian merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terlaksana. Semua manusia akan menerima ujian mengikut tahap kemampuannya masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan semena-mena memberikan ujian pada hambanya, dan ujian itu akan berhenti ketika ajal kita tiba. Pada saat itu ada ujian yang terakhir, yaitu ujian terberat, kerana pada saat itu, pada saat sakaratul maut itu akan datang syaitan dan bala tentaranya untuk menguji iman kita dengan cara membuat tipu daya. Sihirnya, terkadang ia datang dengan menyamar sebagai orang-orang yang kita cintai dengan membawa segelas air. Jika selama seseorang itu sihat tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu dia adalah jaminan baginya sama ada dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Kita kuatkan iman dan melatih diri untuk bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegang teguh dengan kalimat thayyibah dan melaksanakan hak-hak kalimat thayyibah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itulah hendaklah kita bersabar atas segala ketentuan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin." Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai nasihat dan ingatan kepada kita, termasuk untuk diri saya, hendaklah ketika kita menerima ujian itu, kita jangan sesekali berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan membenci pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ujian itu baik untuk semua manusia, walaupun di antara manusia ada yang tidak menyadari bahawa ujian yang diberi itu baik baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa asa an takrahu syai'un wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Janganlah pula putus asa dengan menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, berdendam dan sebagainya, atau mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Semua itu merupakan tanda dari keputusasaan yang sangat disukai oleh syaitan, karena ia memperoleh sahabat untuk tinggal di dalam api neraka. Maka hindarkanlah putus asa, karena sesungguhnya tidak ada ujian tanpa penyelesaian, dan sesungguhnya permasalahan akan menjadi berat di akhirat kelak, kerana hisab yang cukup teliti dari Allah SWT, dan kita akan menghadapinya semuanya. Kita akan ditanya mengapa dan kenapa ya. Oleh itu bersabarlah dengan ketentuan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seseorang antara kamu menginginkan mati kerana kesusahan yang menimpanya, dan jika terpaksa mengharapkan kematian, maka hendaklah ia berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku kehidupan jika ia lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika ia lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika ia lebih baik bagiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu Allah SWT telah memberikan tuntunannya, jalan yang terbaik, yaitu melalui bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kita hendaklah mengikuti jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah SWT, dan tali-tali Allah SWT hendaklah kita berpegang padanya. Tiada pilihan lain kecuali berpegang teguh dengan tali Allah SWT dengan kesabaran, tawakal. Dengan demikian semoga kita sentiasa dikurniakan Allah SWT dengan kemenangan, kejayaan dunia hingga akhirat, dan dikurniakan kemudahan-kemudahan dalam melalui segala ujian. Bagaimanapun hidup yang kita lalui, susah ataupun senang, semua itu ujian semata. Oleh itu ingatlah sentiasa pada Allah SWT dan taatilah segala perintah dan hindari segala larangannya, dan teruslah untuk berjuang dalam hidup penuh kesabaran. Tawakal pada Allah SWT. Dalam ujian itu ada kafarah dan maghfirah, yaitu pengampunan segala dosa. Dalam ujian ada janji Allah SWT untuk mengangkat derajat dan keimanan kita. Dalam ujian ada tarbiyah supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, dan juga sentiasa membersihkan diri, mensucikan diri, dan sentiasa bersiap sedia akan datangnya pemutus kenikmatan dan kehidupan setelah kematian, supaya kita dapat menghadap Allah SWT dalam keadaan suci dari segala dosa, suci dari segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Dalam ujian hidup di dunia fana ini, dengan itu maka kita akan sadar kembali bahawa kehidupan kita yang sebenarnya hanyalah kehidupan di akhirat kelak, dan dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tempat ujian bagi kita. Dan pada akhir perjalanan hidup kita nanti, kita akan menemui sesuatu yang pasti, yaitu mengantarkan kita pada pertemuan dengan Allah SWT yang Maha Pencipta, yang kita dambakan sebenarnya. Dalam ujian itu ada janji Allah SWT bagi orang yang sentiasa bersabar dan tawakal, yaitu mengharapkan balasan dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala
serupa surga. Dan itulah janji Allah SWT. Firman Allah SWT, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 42. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh itu, marilah kita bersiap sedia dan jangan pernah putus asa dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. Hadapi segalanya dengan penuh kesabaran dan ketabahan serta tawakal. Sertakan tawakal dalam kesabaran. Ingatlah bahawa janji Allah SWT itu pasti benar. Firman Allah SWT, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar, yaitu surga-surga Aden. Surga-surga Adnin, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amalan soleh daripada bapa-bapa dan datuk nenek mereka dan isteri-isteri mereka serta zuriat keturunan mereka. Sedang malaikat-malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu. Maka itulah sebaik-baik tempat kesudahan di akhirat. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesabaran dan sifat tawadu, tawakal dan juga kekuatan. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, inayahnya, mahfirah, curahan rahmat dan redha dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena setia menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.